Kompleks industri militer Amerika Serikat, meskipun memiliki sumber daya yang besar dan kecakapan teknologi, gagal mencapai kemenangan strategis dan berkontribusi terhadap kemerosotan moral dan korupsi sistemik. Pada video ini secara kritis mengkaji keadaan paradoks kompleks industri militer Amerika, yang meskipun memiliki anggaran yang mengagumkan dan teknologi canggih, tidak menghasilkan keberhasilan strategis di panggung global. AS sedang mengalami penurunan supremasi global yang ditandai oleh kegagalan taktis dan moral alih-alih menjadi kemenangan. Peran kompleks tersebut dalam memicu korupsi dan kemerosotan moral dengan Pentagon tidak dapat mempertanggungjawabkan triliunan dolar dan sebagian besar pengeluaran pertahanan yang memperkaya kontraktor swasta dan elit politik alih-alih memastikan keamanan nasional. Konflik yang sedang berlangsung di Ukraina dan Palestina disajikan sebagai bukti ketidakmampuan Amerika untuk mengubah kekuatan militernya menjadi kemenangan. Dengan biaya manusia dari intervensi ini menimbulkan masalah etika yang mendalam. Pada video ini menyerukan evaluasi ulang kebijakan luar negeri dan strategi militer Amerika yang menganjurkan pergeseran menuju diplomasi, kolaborasi, dan kemakmuran bersama di dunia multipolar. Kompleks industri militer AS lebih berfokus pada pengayaan jaringan kontraktor swasta, pelobi, dan elit politik daripada mencapai hasil militer yang nyata. Pengeluaran militer Amerika, meskipun besar, lebih merupakan indikasi korupsi sistemik dan kemerosotan moral, bukan kekuatan nasional. Pendekatan AS terhadap peperangan dengan penekanannya pada keunggulan teknologi seringkali mengabaikan dimensi manusia dan strategis yang mengarah pada kekalahan strategis. Perang di Ukraina dan Palestina menunjukkan keterbatasan intervensionisme Amerika dan ketidakmampuan untuk mencapai kemenangan yang menentukan meskipun ada bantuan militer yang signifikan. AS munafik dalam kebijakan luar negerinya, mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia, sambil mendukung sekutu yang melakukan kekejaman, seperti dalam kasus Israel dan Palestina. Kondisi kompleks industri militer AS saat ini menyerupai obral habis-habisan, di mana konflik digunakan untuk membenarkan anggaran yang membengkak dan penjualan persenjataan, dengan biaya yang sangat besar bagi nyawa manusia dan stabilitas global. Kemunduran Amerika Serikat disebabkan oleh pilihan-pilihannya di masa lalu yang mengutamakan militerisasi daripada diplomasi, keuntungan daripada prinsip dan kekuatan daripada pemahaman, yang menyebabkan kegagalan dalam mengelola konflik-konflik luar negeri yang kompleks secara efektif. Pada video ini juga mengusulkan bahwa AS harus beradaptasi dengan tatanan dunia yang berubah, di mana ia tidak dapat lagi bergantung pada pengaruhnya yang semakin berkurang, dan sebaliknya harus memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kerjasama untuk mendapatkan kembali kedudukannya sebagai pemimpin global. Di panggung geopolitik dunia, kompleks industri militer Amerika yang luas telah menjadi sorotan. Negara ini memiliki anggaran yang sangat besar, memiliki kecakapan teknologi yang tak tertandingi, dan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh benua. Namun, di balik tabir dominasi ini terdapat sebuah paradoks yang sangat suram. Amerika Serikat, meski unggul dalam penghancuran, gagal dalam meraih kemenangan strategis. Ini bukan sekedar pengamatan militer, ini adalah perhitungan eksistensial. Apa yang kita saksikan hari ini adalah runtuhnya supremasi global Amerika, yang ditandai bukan oleh kemenangan, tetapi oleh kegagalan taktis dan moral. AS yang terkunci dalam konflik ini berbagai front, tampaknya sedang melakukan obral besar-besaran terhadap multiplex industri militernya, yang mana pembunuhan massal berfungsi sebagai pemasaran massal. Ukraina, Palestina, dan titik konflik lainnya menggambarkan keruntuhan ini dengan detail yang sangat mengerikan. Untuk memahami bagaimana kekalahan strategis Amerika telah mendefinisikan di era ini, kita harus menghadapi kebenaran yang tidak mengenakan. Pengeluaran militer yang tak tertandingi bukanlah bukti kekuatan, melainkan dakwaan korupsi sistemik dan kemerosotan moral. Anggaran militer Amerika sangat besar, jauh melebihi pengeluaran pertahanan 10 negara berikutnya jika digabungkan. Pada tahun 2024,
AS mengalokasikan hampir 900 miliar dolar untuk pertahanan yang konon dimaksudkan untuk menjaga ketidakstabilan global dan memastikan ketidakamanan nasional. Namun, pesta pengeluaran ini seringkali memiliki tujuan lain, memperkaya jaringan kontraktor swasta, pelobi, dan elit politik yang mendapatkan keuntungan dari kereta api kekayaan industri pertahanan. Ketidakmampuan Pentagon dalam mempertanggungjawabkan triliunan dolar menyoroti kebobrokan yang ada di akarnya. Laporan dari berbagai sumber seperti Reuters dan jurnalis investigasi mengungkap bahwa sebagian besar uang ini disalurkan ke kontrak-kontrak yang mahal, program senjata yang gagal, dan laba perusahaan, bukannya hasil yang nyata. Misalnya program jet tempur F-35, salah satu inisiatif pertahanan termahal dalam sejarah, telah menghadapi masalah teknis yang terus-menerus dan gagal memenuhi banyak janjinya. Jauh dari proyeksi kekuatan, pengeluaran yang membengkak ini justru menciptakan inefisiensi dan kerentanan. Obsesi Amerika dengan keunggulan teknologi selalu meremehkan dimensi manusia dan strategis peperangan. Ini adalah sistem yang dirancang untuk melestarikan dirinya sendiri, bukan untuk memenangkan peperangan. Perang di Ukraina adalah contoh nyata kegagalan strategi Amerika. Dengan menggelontorkan miliaran dolar untuk bantuan militer, termasuk persenjataan canggih dan dukungan logistik, AS bertujuan untuk melemahkan Rusia dan menegaskan kembali pengaruhnya di Eropa Timur. Sebaliknya, konflik tersebut telah menyingkap batas intervensionisme Amerika. Meskipun mendapat dukungan NATO, Ukraina berjuang untuk mendapatkan keunggulan yang menentukan melawan pasukan Rusia. Konflik berkepanjangan telah menghancurkan infrastruktur, ekonomi, dan populasi Ukraina sekaligus, menunjukkan kepada dunia bahwa senjata dan dolar Amerika tidak dapat menjamin kemenangan. Sementara itu, Rusia telah beradaptasi dengan sanksi dan terus memberikan pengaruh yang signifikan di kawasan tersebut. Hal ini mengingatkan kita pada pertualangan AS di masa lalu, dari Vietnam hingga Afghanistan. Polanya jelas, sumber daya yang sangat besar dikerahkan, nyawa banyak melayang, namun tujuan strategis tetap sulit dicapai. Di Gaza, keterlibatan Amerika dalam genosida yang sedang berlangsung terungkap. Bantuan militer AS senilai miliaran dolar kepada Israel memungkinkan pemboman dan pendudukan tanpa henti atas wilayah Palestina. Pembenarannya, keamanan nasional dan perang melawan terorisme. Realitanya, bencana kemanusiaan yang telah menewaskan ribuan orang, membuat jutaan orang mengungsi dan mengikis moral Amerika di panggung dunia. Perang eksistensi Palestina menyoroti kegagalan kritis kebijakan luar negeri AS, ketidakmampuannya untuk menyelaraskan tindakannya dengan nilai-nilai kosong yang dinyatakannya sendiri. Sambil memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia secara global, Amerika menutup mata terhadap kekejaman yang dilakukan oleh sekutu-sekutunya alias koloni-koloninya. Kemunafikan ini memicu sentimen anti-Amerika dan merusak kredibilitasnya. Kompleks industri militer Amerika tidak hanya gagal, tetapi juga secara aktif mempercepat kemundurannya sendiri. Pemandangan saat ini menyerupai penjualan bangkrut, di mana setiap konflik menjadi peluang untuk menjual persenjataan dan membenarkan anggaran yang membengkak. Tetapi penjualan ini menimbulkan korban yang sangat besar, nyawa manusia dan stabilitas global. Perang Ukraina dan Palestina, serta ketegangan di Laut Cina Selatan dan Timur Tengah bukanlah peristiwa yang terisolasi. Mereka adalah pertempuran yang saling berhubungan dalam strategi yang lebih besar dan gagal untuk mempertahankan hegemoninya. Seperti halnya Nazi yang diserap ke dalam NATO setelah Perang Dunia II, AS tetap bertempur bahkan saat tujuannya telah tercapai. Ini adalah perang di era roket dan drone, di mana ukuran kekuatan tradisional, jumlah pasukan, pangkalan militer, dan tank semakin tidak relevan. AS telah dikalahkan secara strategis, bukan melalui penaklukan langsung, tetapi oleh terkikisnya otoritas moralnya, ketidakefektifan intervensinya, serta ketahanan, keberanian, dan kepahlawanan para musuhnya. Untuk memahami keniscayaan kemunduran Amerika, kita harus melihat ke belakang. Benih kegagalan ini ditanam puluhan tahun lalu, ketika AS memilih untuk mengutamakan militerisasi daripada diplomasi, keuntungan daripada prinsip dan kekuatan daripada pemahaman. Dari Perang Korea hingga Irak, AS secara konsisten meremehkan kompleksitas budaya dan konflik asing.
Ketergantungannya pada kekuatan senjata yang sangat besar seringkali mengasingkan penduduk lokal dan memperkuat gerakan perlawanan. Kebangkitan kembali Taliban di Afghanistan, meskipun 20 tahun pendudukan AS merupakan pengingat nyata dari dinamika ini. Kekalahan strategis Amerika bukan sekedar akibat dari taktik atau kebijakan yang cacat. Kekalahan itu merupakan hasil alami dari sebuah kekaisaran yang sudah terlalu lemah, berjuang untuk tujuan yang tidak lagi dipahaminya. Di balik berita utama dan statistik terdapat kenyataan yang sering diabaikan, biaya manusia dari usaha militer Amerika. Di Ukraina, Palestina, dan seterusnya, kehidupan hancur, keluarga terpecah belah, dan seluruh generasi terluka oleh kekerasan. Untuk apa? Untuk menopang kompleks industri militer yang tumbuh subur karena konflik yang terus-menerus, untuk mempertahankan ilusi dominasi global yang sudah tidak ada lagi. Ini bukan sekedar kegagalan strategi, ini adalah kegagalan moral dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Runtuhnya kompleks industri militer Amerika menimbulkan pertanyaan mendesak tentang masa depan kekuatan global. Akankah AS memperkuat strategi yang gagal, atau akankah menyadari perlunya pendekatan baru? Jawabannya mungkin terletak pada kerendahan hati. Daripada berpegang teguh pada gagasan hegemoni yang sudah ketinggalan zaman, Amerika harusnya beradaptasi dengan dunia yang multipolar, di mana diplomasi, kolaborasi, dan kesejahteraan bersama selalu diutamakan. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Jika AS terus berada di jalurnya saat ini, ia berisiko kehilangan bukan hanya perang, tetapi juga posisinya sebagai pemimpin global yang disegani, yang tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada jika melakukan hal itu sudah menjadi kebiasaannya selama ini. Pilihannya jelas, tetapi keinginan untuk berubah masih belum pasti. Kompleks industri militer Amerika yang pernah menjadi simbol kekuatan yang tak tertandingi, kini menjadi monumen korupsi dan kemunduran. Ia unggul dalam penghancuran tetapi gagal dalam meraih kemenangan strategis dan moral. Dari Ukraina hingga Palestina, konsekuensi kegagalan itu nyata dan menyakitkan. AS harus menghadapi kenyataan pengaruhnya yang semakin berkurang dan mengevaluasi kembali prioritasnya. Dunia tidak membutuhkan lagi negara adik kuasa lain yang mempertahankan kekuasaannya melalui kekerasan. Dunia membutuhkan pemimpin yang bersedia memperjuangkan keperdamaian, keadilan, dan kerjasama. Amerika masih dapat memilih untuk menjadi pemimpin itu, tetapi pertama-tama ia harus memperhitungkan kegagalan kompleks industri militernya dan memetakan arah baru untuk masa depan.